Baik, kita mulai saja. Nah, jadi kan ujian awak tuh chapter ampe sebenarnya kan. Chapter ampe atau ekspektasi matematika dan chapter 5 cuman 3 yang pertama nak. Soalnya nggak sempat belajar sampai habis yang chapter 5 ya kan. Lah, mari kita review. Tapi Pak Kita Jem, yep. di RPP Caca lihat nak, yang materi yang bagian namanya titik 5 titik tuh mah, Ya. nggak ada udah di silabus tuh. Emang ada silabus saya. Jadi mas silabus letak aja. Ada kok. Yang bentuk Silabus PPT PPT itu. Enggak, ada di apa ibu di awal pertemuan ada mak Oleh silabus. itu. Saya enggak ada belum. Lai, Caca lihat kan enggak ada materi yang 5 titik tuh doh. Cuman ibu tuh dipelajarinya ya udah berarti itu masuk mah. Minggu pertama Lanjutkan jam aja. selanjutnya. Oh iya. Endah penjelasan Iya, silabus dalam bentuk PPT kan? ada Endah. ya. Saya ngirim PPT, saya ngirim RPS tuh petang tuh. Ada yang ngirim RPS kalau nggak salah lah. Iya. Tatmat. Tapi itu nak penting, James. Soalnya ibu lah ngecek sampai terakhir patang kan. Iya nah. Kita gas Lanjut. saja. Nah, jadi secara umum ekspektasi matematika. Jadi apa sebenarnya ekspektasi matematika? Nah, intinya kan pembaca atau random variable gitu kan. Kan pasti punya peluang gitu. Dan kita mencari rata-rata dari semua kemungkinan peluang tersebut. Misalnya paling sederhana itu dadu kan. Kalau kemarin ibu contohkannya dadu kan, bukan ini kan. Kalau ini tentang uang gitu kan. Dadu contohnya kan. Dadu itu kan peluang masing-masing mata dadunya itu kan 1/6. Jadi ekspektasi matematika tuh nilai mata dadu tuh dikalikan dengan peluangnya masing-masing lalu dijumlahkan semuanya kan. Kan itu yang definisi ekspektasi matematika. Yang mana itu akan sama dengan rata-rata dari semua kemungkinan yang ada. Jadi itu kan itu awal konsepnya gitu. Nanti baru dikembangkan lebih umum gitu. Nah, itulah intinya pendahuluan ini gitu. Nah, lalu yang pertama itu adalah ekspektasi matematika dari pembaca kan yang itu tadi gitu kan. Nah, ini yang konsep tadi itu. Jadi konsepnya itu cukup sederhana pada awalnya, yaitu definisi ini. Yang mana jelas di sini kan bahwa jika dia diskret, dia dijumlahkan. Yaitu sigma dari X dikali fx-nya. Fx itu tentu peluang distribusinya, distribusi peluang di X dari semua nilai X yang ada gitu. Itu jika dia variabel acaknya itu discrete gitu. Nah, jika variabel acak itu continue, maka itu akan otomatis integral. Integral itu dari min tak hingga sampai tak hingga secara umum. Nanti kan pasti ada batas-batasnya tuh dari 5 sampai 7, 6 sampai 5 dan lain-lain gitu. Juga dikali gitu kan nilai yang terkait, pembaca yang terkait, nilai dari pembaca dikali peluangnya gitu. Nah, jadi gitu semuanya gitu kan. Nah, contoh paling simpel tuh mungkin yang kita ambil aja contoh di sini. Ada 12 TV yang mana dalam 12 itu ada 2 dengan kabel yang putih gitu nah, kabel yang putih. Jadi kabel lainnya hitam mungkin kan. Nah, jika dipilih 3 dari semua televisi tersebut di sebuah hotel, maka berapa banyak himpunan yang kabel putihnya tuh terkirim ke hotel. Jadi kalau kita ngirim 3 buah televisi dengan kabelnya itu ke hotel, berapa banyak himpunan yang ada kabel putihnya. Berarti kan minimal ada 1 kabel putih gitu kan. Enggak, bebas nak. Oh, bebas. How many gitu kan, bebas itu. Nah, intinya sekarang awalnya nih kita mencari kemungkinannya gitu. Jika yang terpilih bukan kabel putih itu dimisalkan dengan X gitu kan. Sin X of the two set with
or nah, X itu yang terambil putih itu. X itu yang terambil putih. Maka karena 3 dipilih, maka 3 kurang X yang terambil bukan putih gitu. Maka banyak caranya itu jelas. 2 kombinasi X dikali 10. 10 ini kan udah dikeluarkan dari 12 itu. 10 kombinasi 3 kurang X. Nah, ini hasilnya gitu kan. Nah, sementara total cara mengambil 3 ini kan jelas. 12 kombinasi 3. Maka langkah kita ini tujuannya adalah mencari peluang dalam X gitu kan. Nah, X ini menyatakan banyak putih yang terambil. Nah, dari sini bisa kita jabarkan kan, untuk X-nya 0 dapat nanti kita masukkan nilai ini nih ke sini kan, dapat nanti 6/11. Kalau X-nya 1 dapat 9/22. Kalau X-nya 2 dapat 1/22. Nah, jadi yang ditanya itu kan how many set with white chord gitu kan, yang diharapkan expect gitu lah. Nah, jadi kan ini udah pasti ekspektasi matematikanya. Berarti dari semua kemungkinan itu berapa rata-rata gitu. Berapa rata-rata kemungkinan putih yang terbawa dari tiga TV yang diambil gitu. Jadi otomatis sesuai dengan rumus, itu sesuai dengan definisi sigma X dikali Fx, maka dapatkan setengah. Apa makna setengah ini? Berarti dari tiga TV yang diterima hotel pasti terdapat 0,5 yang putih. Walaupun secara logika nggak mungkin lah 0,5. Jelas nih diskret, tapi itulah namanya ekspektasi gitu kan. Ekspektasi itu kan tidak sesuai dengan realita. Oke, sip. Nah, kalau kita lanjut. Ya, ini contoh untuk yang Jamal ada materi awal kirim di BA bahasa Indonesia. Oh, enggak ada bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia tuh ke malam pribadi. Biar lebih santuy kan. Oke, Liv ada orang kan? Halo. Masih, Pak, Oh, masih. masih. Kalau misalnya dia aneh, aku tak langsung saya komen tanpa basa-basi gitu. Sip. Nah, kita lanjut. Hamba Allah ingin melanjutkan. Oke. Nah, ini contoh untuk yang continue gitu kan, yang continue. Kan kalau ada di script pasti ada continue gitu kan. Nah, lalu ada sebuah artinya kok. Iyalah intinya ada sebuah peluang densitas peluang. Kalau densitas lah pasti itu continue gitu kan. Yang didefinisikan sebagai ini. Jadi kalau yang tadi itu definisinya belum ada, dia cari fx-nya kalau ikut ada gitu kan. Tentukan ekspektasi dari perubahan acak ini gitu kan. Nah, dari definisi aja itu. Dari definisi yaitu integral dari min hingga sampai hingga. Karena jelas di sini bahwa 0 sampai 1 itu ada ininya. Kalau 0 sampai 1 ini dia. Kalau lainnya 0. Jadi kita dari 0 sampai 1. Soalnya yang lainnya udah pasti 0 gitu kan. Nggak perlu dicari. X dikali fungsinya fx gitu kan. Nah, dikali fx maka diperoleh, ini pakai integral biasa, ini konsep integral, diperoleh 4/v bisa keluar karena dia terhadap dx gitu kan. Tinggal ini. Nah, ini gimana cara mencarinya? Ya kembali ke konsep integral. Ini pemisalan nak, 1 tambah x kuadrat dimisalkan dengan u, 1 tambah x kuadrat dimisalkan gitu kan, nanti dapat du. Ini integral substitusi nih. Insya Allah nggak sulit seperti kata ibu kan, kalau integral dalam StatMat ini yang sederhana-sederhana. Maka didapatkan nih ln 1 tambah x kuadrat. Nah, kita substitusi nilainya itu dari 0 sampai 1 diperoleh ini katanya. Kita percayakan saja. Kalau ragu nanti dicoba. Jadi itulah contoh dari konsep ekspektasi nilai gitu, atau ekspektasi matematika. Atau bahasa Indonesia-nya apa? Frekuensi harapan. Boleh nanya? Iya, Cah. Jamal. Itu tuh ada enggak untuk yang di script Koko kalau ada hubungan dengan Y gitu, apa batasnya itu tuh dalam bentuk persamaan, saya kayak Y, X, iya, tambah Y, itu alun sampai ya, itu nak. tuh Iku baru kamu mulai, ya. nak. Iku aja.
Alun sampai lah dong. Alun tadi itu masih konsep awal baru. Lah lanjut. Halo. Yuk, gas lanjut. Nah jadi bagi Coca tadi kan, yang tadi itu nilai X-nya tuh baru terbatas sebuah bilangan tertentu gitu kan. X-nya itu langsung ada. Jadi yang ini sebenarnya kasus spesial dari X-nya itu, X yang dalam ini sama dengan X saja gitu. Kan ini X gitu. Nggak berupa fungsi, berupa sebuah konstanta gitu. Lebih kasarnya gitu kan. Iya. Nah, jadi Oke. maka diperumum. Nah, di sini kita mulai secara umum gitu. Tadi itu masih konsep lebih khusus, sekarang baru umum. Ya ini yaitu teorema 4.1 nih. Nah, ini dia. Nah, sekarang sebuah pembaca baik itu discrete maupun continue yang mana ada peluangnya gitu fx-nya dan ekspektasi nilainya tuh terhadap fungsi gx gitu, fungsi gx besar gitu kan. Nah, yang tadinya langsung dikali x sekarang tergantung dari fungsinya, dari nilai gx-nya. Bisa aja gx itu x tambah 2 atau x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, inilah bentuk lebih umumnya gitu. Yang tadi itu belum umum, yang definisi tadi masih bentuk khusus, karena itu lebih nyata gitu. Dan sekarang lebih diperumum. Nah, kita nanti mungkin banyak bekerja di sini mungkin kalau soalnya esai. Tapi kalau soal pilihan ganda mungkin ada di atas. Oke, begitu mungkin, Ca. Dan ini untuk yang continue, jelas pasti ada keduanya kemungkinannya kan. Nah, lanjut pembuktiannya ditinggalkan sebagai latihan. Enggak. Ini dia Maksud contohnya. Eca tuh batasnya James. Oh, batasnya, Ca. Tuh Enggak mungkin deh, Ca. Batasnya enggak mungkin dalam variabel. Soalnya integralnya lipat 1 nyo. Jamal. Maksud Eca tuh batas. Suara Ca putih-putih, Ca. Maksudnya Halo, Ca. Kok suara Ca putih-putih atau suara Jamal loh ya? berarti. Halo, Ca. Halo, Ca. Aul sebagai moderator. Suara Ocha nggak kedengaran, Ca. Gas. Oh, sinyal Ocha bermasalah. Maaf, Baru Kak. pas. Nah, ini baru jelas ya. Oke, kok pakai paket pemerintah, Mak? Ayo, pakai pemerintah enggak nama loh, serius. Semua gue pakai lain lah pakai ya. Asep. Wih, mantap. Lanjut, Ca. Apa, Ca? Ya, lanjut aja, Jen. Ya, jadi mungkin kalau secara umumnya nggak mungkin lah batasnya variabel. Soalnya kalau batasnya variabel itu tidak bisa kita menyelesaikannya. Jamal, nanya. Yap. Kalau mencari nilai ekspektasi peluang acak kontinu tuh pakai integral kan? Itu Friska tadi atau Friska nak ya? Tergantung Friska. Kalau pakai integral, kalau continue. Tapi kalau Friska ada Jamal baru masuk. kalau discrete pasti pakai sigma. Balik dari konsep yang sebelumnya di bab 3, di bab sebelum UTS Batang. Gitu Friska. Iya Friska kan? Nggak Friska ada Jamal, astagfirullah. Widya. Iyalah itulah intinya. Intinya gitu mah. Intinya yang kuatkan tuh definisi, teorema. Kasih Jamal. Ya sama-sama. Siapa tuh ya? Asep. Nah. Jamal. Kasih Bang. Dah. Lah, pembuktiannya diserahkan. Nah, kita buat contoh biar nampak gitu kan. Nah, di sini jelaskan jika X adalah angka dari nilai yang angka yang muncul saat sebuah dadu dilempar roulette, diputar.
Ya gitulah, tentukan ekspektasi nilai dari, ini berupa fungsi kan, Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 gitu. Nah, karena ini dadu udah pasti ini discrete gitu kan. Discrete. Nah, karena udah pasti discrete ya, sesuai dengan teorema 4.1, langsung saja sigma dari Gx dikali peluangnya Fx gitu. Peluang dadu kan dia dadu yang seimbang gitu, mesti 1/6. Nah, dimasukkan 2x kuadrat tambah 1 kali 1/6. 1/6-nya sebenarnya bisa keluar kan, nggak perlu dijabarkan seperti ini. Itu nanti. Itu tuh nanti yang bentuk cepat-cepat itu kan. Nah, di sini dia kalikan masing-masing. Oke, kita ikuti aja dulu. Ya ini masih terlalu manual, didapatkan 94/3. Ini dengan konsep yang paling sederhana, dengan cuma pakai sigma, belum pakai tips and tricks gitu. Nah, untuk integral juga demikian. Ini terlihat dia dijelaskan itu kan, ada X dengan densitas peluang. Ini Fx sama dengan E pangkat X untuk X besar 0 dan 0 lainnya. Tentukan ekspektasi nilai dari Gx sama dengan E pangkat 3x/4. Nah, dengan teorema 4.1 langsung saja. Nah, bentuk integral ini bisa ini kan, ini integral substitusi. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu dengan integral ya, kembali lagi kita harus ulangi, ini integralnya pasti kita misalkan U dengan min x/4, nanti dapat du, dan nampak nanti hasil akhirnya itu min E pangkat min x/4. Dan pasti hasil akhirnya 4. Kalau ragu bisa dicoba nanti di kertas masing-masing. Nah, di sini ada baru teorema 4.2 dan seterusnya, yang teorema ini berfungsi mempermudah kita dalam menghitung nilai ekspektasi. Kan nanti bisa jadi soal tuh bentuknya rumit-rumit. Kalau kita cuma pakai konsep integral dan sigma yang basic, pasti akan panjang dan itu akan makan waktu. Nah, ini gunanya ini membantu. Jadi ini cukup, ini fungsinya cuma untuk membantu gitu. Walaupun hanya membantu tapi sangat penting. Nah, kita lihat masing-masing. Nah, jika ada E-nya dalam fungsinya AX tambah B, kita bisa aja fokusnya ke EX alias A dan B-nya bisa keluar gitu kan. Nah, ini jelas nih. Ini bisa kita analogikan aja gitu. Pembuktiannya sebagai latihan biar nampak. Nah, ini akibat kasus khusus gitu. Saat B sama dengan 0 atau saat A sama dengan 0. Nah, saat A sama dengan konstanta, ini apa maksudnya nih? Ini saat kondisi B sama dengan 0. Nah, saat kondisi B sama dengan 0, akibatnya pasti cuma ada A gitu kan, itu maknanya. Maka, ekspektasi AX sama dengan A dikali ekspektasi X. Ya, ini cuma bentuk khusus dari ini. Nggak ada terlalu pengaruh. Nah, ini saat A sama dengan 0. Saat A sama dengan 0. Ya, saat A sama dengan 0. Otomatis yang nilai ini pasti 0 gitu kan. Nah, maka otomatis nilai E ini sama dengan B. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa penulisannya itu EB karena jelas kan AX-nya itu udah 0 gitu kan, udah sama dengan 0. Maka tinggal B aja. Jadi ya teoremanya cukup yang ini aja sebenarnya, yang di bawah itu lebih penjabaran, tapi biar lebih jelas mungkin dibaca semuanya. Oke, sorry, kesilangan. Ya, kita lihat. Nah, kita kembali lagi pemirsa. Nah, teorema 4.3. Ini lebih diperumum lagi. Ini bentuk ini lebih diperumumkan dari teorema 4.2. Ya, ini tujuannya juga membantu dalam mencari perkalian. Kan dalam pelaksananya pasti akan banyak nanti kali-kalinya, jumlah-jumlahnya yang akan menghabiskan waktu. Dan ini adalah untuk mempermudahnya gitu. Ya, cukup diterima aja karena udah jelas. Nah, ini 4.5 ini terkait dari contoh sebelumnya gitu kan, biar memperlihatkan kepada kita bahwa memang berguna gitu yang kita cari tadi. Di mana letak gunanya? Ya di sini. Saat yang tadi itu kan dari contoh 4.3 tadi kan kita langsung gini kan. Yang mana itu akan menghabiskan waktu. Dan karena bisa dengan konsep yaitu 2 dikali EX kuadrat ditambah 1, cukup yang ini aja dicari, maka akan
menghemat waktu. Yang mana ini yang dimasukkan gitu kan. Nah, karena lebih menghemat waktu, cukup dengan satu baris dapat langsung 94/3 yang sama dengan contoh sebelumnya gitu. Ya, untuk menunjukkan aja bahwa teorema tadi itu memang berguna pada kenyataannya gitu. Nah, ini cuman perbedaan aja. Ini EX pangkat R, ini E2X tambah 1 kuadrat. Ya, cuman variasi gitu. Yang ini integralnya, ya ini integralnya langsung, nak. Ya, ini cuma langsung gitu. Oke. Ini contoh ya. Mungkin, teorema ini. Nah, teorema 44.4 ini. Nah, sekarang kita lebih luaskan lagi konsep kita. Tadi kan awalnya terbatas pada X di awal tadi kan, lalu diperumum terhadap perubahan acak yang satu variabel aja. Lalu di sini lebih diperumumkan lagi untuk dua variabel yaitu X dan Y. Nah, di sini konsepnya itu hampir sama, itu cuma analogi gitu. Yang mana dijelaskan di sini jika untuk dia diskrit itu ya sigmanya 2 kali terhadap Y terhadap X. Siapa saja boleh dahulu, Y dulu atau X, itu tergantung yang mana mudahnya nanti di keadaan soal itu, tergantung medan soalnya. Lalu untuk integral juga begitu. Integral lipat 2 ya, kembali lagi konsep integral lipat 2. Halo? Ya, Sep. Masih ada orang kan? Masih. Oh, sih lah. Tadi tidak ada pesan. Lah, Sep. Ya, jadi maka didapatkan konsepnya itu. Jadi ini cuma memperumum konsep dari sebelumnya gitu. Untuk yang dua variabel atau dua perubaca gitu. Ya, ini contohnya. Ya, hati-hati dalam menghitung ini. Ini terhadap Y dulu kan. Terhadap Y, maka Y saja yang berubah gitu. Oh, ini mungkin langsung dipercepat aja gitu. Ya, ini kan ada 0, 0. Lalu 0 dengan 0, 0 dengan 1, 0 dengan 2. Lalu kita lanjut untuk Y sama dengan 1. 1 dengan 0, 1 dengan 1, 1 dengan... Kenapa 1 dengan 2 tidak ada? Mari kita lihat ke atas. Kenapa tidak ada? Oh, dia dari contoh sebelumnya. Ya, berarti mungkin dari contoh sebelumnya 1 dengan 2 itu tidak ada nilai fx-nya atau memang tidak ada nilai itu, maka tidak dituliskan. Ya, jadi begitu. Dan ya, jadi kurang lebih hati-hati dalam menggunakan aturan sigma dan aturan integral gitu. Nah, lalu lanjut ini untuk contoh yang kontinu. Ya, ini nampak aja kan. Untuk GX-nya X per Y pangkat 3 ya, integral lipat 2. Nah, karena ini batasnya udah jelas, ini 1, 2, 1, 0. Ini datanya di sini kan. Jadi kita tidak perlu gambarkan. Kalau kita gambarkan sudah jelas nih kan. Kalau kita gambarkan, ini batasnya dari 0 sampai 1, lalu dari 1 sampai 2. Jadi daerahnya yang ini udah jelas kan. Makanya tidak digambar. Sebenarnya kalau secara umum digambarkan biar nampak gitu. Yang mana batas-batasnya. Ya, kembali lagi ke konsep integral lipat 2. Jadi konsepnya kita tuh cuman putar-putar situ. Jadi jangan panik. Oke, ini 4.5 ini lebih memperumum lagi. Yang analoginya ini dia baca nih. Ini generalisasi dari teorema 4.3 yang mana kalau 4.3 tadi itu untuk satu variabel satu perubaca. Variabel itu perubaca nah artinya. Iya nak, variabel itu sama dengan perubaca. Oke. Nah, yang ini untuk dua variabel atau dua perubaca. Istilahnya perubaca lah, biar panjang loh. Lah, sip. Lalu ada contoh soal ini pernah kita kerjakan, mungkin bisa dilihat lagi latihannya gimana-gimananya. Biar menghemat waktu, sekarang hari udah jam 5.12. Ya, lanjut. Kita lanjut ke momen. Nah, momen ini sangat penting karena ini awal mula dari semua bab kita sampai akhir nanti. Ini pangkalnya gitu. Jadi perhatikan dengan baik. Nah, dalam statistika katanya, ekspektasi matematika didefinisikan di dalam 4.4. 4.4 ya. Yang disebut momen gitu.
Nah, tapi ada beberapa kasus spesial. Nah, ya, ini definisi 4.2 ini tentang momen yang berada di sekitar titik asal atau titik 0,0 gitu. Ini spesial kasus gitu kan. Nah, jadi momen QR-nya dari pembaca X didefinisikan, dinotasikan itu dengan mu R aksen. Nah, ingat ini jangan pening-pening nih. Oke, sip. Maka ekspektasi nilai dari X pangkat R-nya adalah ini gitu kan. Yang ini 2 gitu. Yang sama dengan sigma dari X pangkat R dikali fx-nya gitu. Untuk yang discrete. Sedangkan untuk yang continue pasti integral X pangkat R dikali fx dx gitu. Jadi ini definisinya gitu. Cuma definisi momen. Momen di sekitar titik asal. Ingat, di sekitar titik asal. Nah, lalu lebih lanjut ternyata di sini dijelaskan bentuk khusus dari yang di atas ini, yang ini tadi. Apa bentuk khususnya? Yaitu yang untuk R-nya sama dengan 1, mu1 itu disebut dengan rata-rata. Jadi disinilah konsep rata-rata yang kita kenal selama ini gitu. Ini sama saja dengan bentuk di awal tadi, di awal materi kita, ekspektasi matematika tadi itu saat mu aksen 1 itu sama itu. Bentuk lah, lihatlah. Jika R-nya 1 kan udah X dikali Fx. Udah sama dengan konsep ekspektasi matematika di awal tadi. Ya, jadi intinya dari awal sederhana menjadi lebih kompleks itu. Nah, yang bentuk ini ternyata biar lebih sederhana lagi ditulis dalam bentuk mu aja gitu. Jadi itulah alasan kenapa mu itu melambangkan rata-rata gitu. Nah, oke. Lalu kita lanjut definisi 4.4 yang mana ini lebih umum dari 4.2 tadi, yaitu momen di sekitar rata-rata. Nah, tadi kan momen di sekitar titik asal. Sekarang dari titik asal itu dapat rata-rata gitu. Nah, sekarang kita cari momen di sekitar rata-rata, momen QR itu istilahnya. Nah, jadi definisinya dinotasikan dengan mu R tanpa aksen gitu. Yang mana melambangkan ekspektasi dari X dikurang mu dipangkatkan R. Nah, tinggal kita ganti tadi. Yang tadi itu cuma X pangkat R, sekarang X kurang mu pangkat R. Yang ini juga X kurang mu pangkat R, yang ini untuk continue, yang ini untuk discrete. Yang ini discrete kan, ini discrete, ini continue. Ya, jadi begitu. Begitu saja. Dan dari sini pastilah dapat bentuk spesial itu. Nah, bentuk spesialnya apa? Yaitu saat kita ambil R-nya 2. Saat R-nya 2, itu disebut dengan variansi. Yang mana variansi udah jelas kan. Kenapa variansi ya? Karena bentuknya itu emang seperti variansi gitu. Nah, atau dilambangkan karena mungkin mu2 ini kurang keren mungkin kan. Dilambangkan dengan sigma. Ini sigma nak. Bacanya sigma kuadrat. Ya kan? Sigma atau pi? Sigma. Apa bacanya itu guys? Tuh. Tuh ya nak. Tuh. Sorry. To kuadrat atau bisa juga var x atau f abcd vx ya vx. Yang mana ya itu dia yang nilainya saat ini kuadrat itu, saat R-nya itu kuadrat. Bentuk khusus itu nama khusus. Dan akar positifnya itu disebut dengan standar deviasi yang mana sangat penting dalam statistika. Kenapa penting ya di sini dijelaskan mungkin sebagai bacaan aja. Karena dia bisa mengetahui kelengkungannya di mana gitu. Ini baca di sini. Ya mungkin tuh lebih ke pribadi. Oke, ini ada teorema yang penting apa hubungan di antara mereka berdua gitu. Nah, di sini jelaskan hubungannya yaitu to kuadrat atau variansi itu sama dengan mu2 aksen dikurang mu kuadrat gitu. Nah, di sini Jamal. ya. Jamal, berarti tuh mu2 aksen itu beda sama mu2 ya? Beda. Kalau mu2 Oh. aksen itu berarti dari sini datangnya. Yang ini.
Nah, ini di sini. Kalau mu2 aksen itu berarti untuk yang berasal dari titik asal gitu. Ya, dari titik asal. Kan udah jelas beda lambangnya gitu. Nah, ini di sini kan. Oke, sip. Jadi aksen itu sangat berpengaruh, jangan salah baca. Jadi di sini mu2 aksen berasal dan mu2 dari sini. Maka beda lambangnya gitu. Nah, maka didapatkan konsep ini. mu2 aksen dikurang mu kuadrat. Mu kuadrat ini apa? Sama dengan mu 1 aksen kan. Ingat mu tadi itu apa? Mu sama dengan mu 1 aksen. Itu sama, nak. Jadi itu yang diingat. Jangan sampai keliru. Cara mengingatnya gitu. Jadi kalau ragu enggak salah gitu. Sip. Nah, ya ini penjelasan dari tadi itu yang kenapa bisa dari rata-rata dan standar dari variansi bisa terlihat grafiknya. Itu lebih ke statistika yang pernah kita pelajari di SE dulu mungkin. Nah, oke. Ya di sini contohnya sederhana ya, masih sederhana, atau contoh yang rumit ada mana? Ya mungkin contoh yang integral aja. Nah, dengan referensi latihan contoh 4.2 tadi, yang mana kita lupa apa tadi itu kan. Nah, intinya sekarang kita mencari standar deviasi. Nah, standar deviasi gimana cara carinya? Ya, pertama harus tahu mu2 aksennya. Dan yang kedua harus tahu mu saja. Mu saja itu apa? Mu 1 aksen. Nah, ini ingat jangan sampai bingung mu dengan mu 1 aksen itu sama gitu. Nah, tadi udah kita cari kan untuk mu itu nilainya ini. Kenapa bisa tahu? Coba kita lihat dulu. Apakah benar? 4.2. Contoh 4.2. 4.2. Ini dia. Ya, tadi kan kita dapat. Jadi kalau untuk mu 1 aksen atau mu saja itu sama dengan EX saja itu kan. Sudah jelas. Dari tadi sudah nampak itu kan. Nah, oke, dari sana kita udah mengetahui itu kan. Nah, karena sudah tahu gitu, kita cukup mencari yang satunya lagi yaitu mu2 aksen sama dengan X kuadrat. Jadi ini ada X kuadratnya. Ya ada X kuadratnya gitu kan. Wait a second. Nah, ada X kuadratnya. 4/V ini apa tadi ya? Ya mungkin peluangnya gitu nak. Itu persamaannya malah James. Ya persamaannya. Oh ya, fx-nya gitu. Nah, itu jelas. Ya ini lebih ke konsep integral. Yang mana kalau lupa mungkin dipelajari lagi gimana nya. Ya jadi itu intinya semua hal yang di buku ini terkait itu. Intinya terkait ekspektasi karena judul babnya aja ekspektasi matematika. Pasti tentang itu aja semuanya. Nah ini jelas saja ini penjabaran lebih gitu kan. Cara mudah menghitung yang teorema 4.7 ini bahwa variabel dari AX tambah B itu sama saja dengan A kuadrat mu kuadrat. Kenapa bisa? Ya kita cobakan aja ke atas. Ini kita masukkan ke yang di atas tadi, apakah cocok itu kalau kita ragu gitu. Tapi di sini dikatakan, ya buktinya dikembalikan ke pembaca ternyata. Jadi intinya kita pakai aja kalau misalnya udah paham. Tapi kalau penasaran ya dicari kenapa bisa demikian. Oke, kita lanjut. Nah, ini Chebyshev teorema Chebyshev. Ini pertama kali kita lihat di mata kuliah SE, statistika elementer, yang mana dulu udah pernah gitu sama Pak Andi nak kalau kita. Oke, yang mana bunyinya ya seperti yang tertulis, yang tampak itu. Bunyinya tuh jika mu dan to adalah rata-rata dan standar deviasi, ya jelas, dan ada pembaca X, maka untuk sembarang konstanta positif K, peluangnya minimal besar sama itu nah, at least minimal 1 kurang 1 per K kuadrat X akan berada dalam rentang tersebut within K standar deviasi itu. Nah, itulah intinya. Yang mana itu simbolnya di sini bahwa peluang
X dikurang mu kecil dari K dikali to itu besar sama 1 dikurang 1 per K kuadrat itu. Nah, apa hubungannya? Mari kita lihat hubungannya di bawah. Ya, ini dia gambarannya, mungkin dibaca aja ini pembuktiannya. Ya, di sini ini penting, ini sepertinya ini sangat berguna. Nah, jadi oh ya, ada des admit. Ya, jadi di sini ini penting ya, yang merah ini. Ya, jadi jika K-nya 2 itu maknanya ada 2 standar gitu kan. Kalau K-nya 3 ada 3 standar. Ya, ini yang kemarin yang sempat kita bingung dengan dengan Ibu. Ya, jadi contohnya dari bawah di sini. Ya di sini kan. Jika densitas peluang dari X diberikan ini gitu kan. Nah, tentukan peluang yang mana akan mengambil nilai di dalam 2 standar deviasi gitu. Nah, ini otomatis K-nya sama dengan 2 gitu kan. Ya, nah. Dan dan bandingkan peluang tersebut dengan konsep Chebyshev. Nah, jadi kita dengan konsep biasa alias dengan konsep ekspektasi matematika, nanti kita bandingkan dengan teorema Chebyshev itu. Nah, pertama jelas kita mencari nilai mu-nya gitu. Untuk apa dicari nilai mu-nya? Ya karena biar nampak gitu. Biar bisa didapatkan nilai tuh-nya. Mu itu berguna nilai ini itu nilai yang ini dan ini berguna untuk Chebyshev-nya nanti. Ya karena teorema Chebyshev itu tentang itu kan. Mana teorema ya tentang ini tadi kan. Ada mu, ada to. Jadi ini untuk Chebyshev sebenarnya fungsinya. Kalau untuk nilai peluangnya pakai ekspektasi matematika udah nampak di sini ya. Udah nampak di sini bahwa kalau dengan ekspektasi matematika ya tinggal dimasukkan lalu dikali dengan Aku bapak tang cah. Aku bingung salah. Oh apa Mas James, itu tuh kan batasnya kan langsung DG tahu kan. Jadi Ibu patang mananyo dari mana datang batas-batas tuh. Tapi lah dijawab Itu tang nak. pakai alah lah dijawab kok. Alah Yang kan ada berarti pakai tanda mutlak tuh mah. ya yang pakai definisi di atas kan yang ini bahwa X dikurang mu kecil dari K mu itu kan. Jadi yang ini jelas gitu kan bahwa tadi X dikurang mu-nya berapa? Setengah nak. X kurang setengah mutlak Dari kecil dari besar sama kecil ya kecil. A2 K-nya berapa? K-nya 2 nak. 2 dari to-nya berapa? Akar 0,15. 1/44 atau 0,15 itu. 0,15 lah dari sinilah dapat batas-batasnya gitu. Batas. Jika untuk yang besarnya dapat 0,8, yang kecilnya 0,2. Lalu kita masukkan fx-nya dan selesai. Ya karena dia ini mencari peluang. Nah, ya ini enggak ada, ini bukan ekspektasi ya. Ini kita mencari peluang, makanya tadi agak bingung. Ini bukan ekspektasi, ini peluang. Peluang dari 0,2 sampai 0,8 gitu. Oke, sip. Nah, jadi apa hubungannya dengan Chebyshev gitu? Nah, hubungannya dengan Chebyshev, kalau dari Chebyshev nanti kita akan memperoleh bahwa faktanya ini di sini nampak mana pena? Di sini nampak ini kalau untuk 2 itu minimal 3/4. 3/4 itu berapa? 75% nak. Ya, kalau di Chebyshev nampak 75% minimal gitu. Tapi dengan langsung mencari dapat 0,96. Jadi tujuannya itu meyakinkan pemirsa bahwa Chebyshev itu bisa digunakan sebagai langkah awal menentukan kemungkinan nilai pastinya gitu. Jadi cuman membantu gitu kan. Kan kita sudah belajar juga dulu di SE bahwa Chebyshev itu cukup membantu. Oke, nah sekarang momen apa nih?
alter the moment of Fungsi pembangkit momen. Nah ya, fungsi pembangkit momen alias ini alternatifnya, cara alternatif sama kayak di Maddes bahwa fungsi pembangkit itu fungsinya itu ya sebagai pembangkit. Maksudnya fungsi pembangkit itu sebagai cara alternatif, cara lain gitu, atau tergantung dari soal dimintanya apa gitu kan. Ya di PDB juga kan terkadang solusinya itu tidak bisa dicari, maka digunakan fungsi generating gitu, fungsi pembangkit itu. Sama saja dengan ini. Oke. Ya ini konsepnya itu definisi. Definisi tidak bisa kita apa-apakan. Bahwa dikatakan ini kalau untuk discrete ini, lalu untuk apa namanya? Untuk continue yang di bawah integral. Jadi definisinya itu MXT itu. MXT. Nah, ini makna ini sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Yang mana kalau ini dalamnya E pangkat TX, otomatis ini konsep ekspektasi ya. Oke, cukup jelas. Nah, ya ini jelas. Ya ini contohnya ya, karena fungsi pembangkit pastilah menggunakan deret Taylor. Yang mana di sini menggunakan Maclaurin. Ya, deret Taylor kan deret Maclaurin kan saat deret Taylor sama dengan 0 X-nya gitu, A-nya gitu. Ya. Ya, jadi harus ingat penjabaran E pangkat TX itu ya 1 tambah TX dan seterusnya. Nah, dari sini nampak nanti mana teoremanya. Mungkin di atas saja gitu kan. Nah, dari sini nampak bahwa mu-nya itu nampak di sini di bagian ini mu. Ya, pada penjabarannya saat fungsinya yang ini gitu kan. Dan mu kuadrat yang ini gitu. Nah, oke, jadi intinya ini ada teorema di bawah. Ya, ini dia teoremanya. Bahwa untuk mencarinya nanti, untuk mencari mu aksen R alias momen di sekitar titik asal ya kan, mu aksen R, itu sama saja dengan menurunkan MXT alias momen fungsi pembangkit sebanyak R kali, tergantung keadaan gitu kan. Ya, jadi ini sangat berguna. Kapan bergunanya? Mari kita lihat contoh. Nah, di sini contohnya. Ya, di sini diberikan X dengan peluangnya yaitu Fx sama dengan 1/8 dikali kombinasi 3X dari X-nya 0 sampai 3. Tentukan, ini disuruh momen fungsi pembangkit dari peluang perubahan acak ini dan gunakan ini untuk mencari ini. Ya, ini untuk melekatkan konsep dari teorema kita tadi. Ya, kalau Mx-nya ya sesuai teorema tadi, ya ini dijabarkan. Karena cuma dari 0 sampai 3 ya tidak terlalu panjang ya. Ya, penjabaran ini tidak terlalu panjang karena dia tidak sampai tak hingga, cukup sampai 3 aja. Ya, maka penjabaran bentuk ini sama dengan ini konsep aljabar aja. Nah, setelah dapat ini, bagaimana cara cari mu aksen satunya? Ya, diturunkan itu. Ini jadi ini diturunkan 1 kali dan dimasukkan nilai nolnya. Kenapa nilai 0? Ya, supaya dia menjadi E aja. Ya, menjadi 1 nak James. Ya, menjadi Kan E1 pangkat nak. 1. Ya, kenapa harus mencari E1? Karena ya konsep penjabaran tadi itu nak Ca. Saat Karena teorema James itu T-nya sama dengan 0. Oh iya, teorema tadi. Teorema. Oke, nih. Bawah teorema. Teorema kok. Ya, teorema 49 ya. Intinya dari sini. Oh ya, emang teoremanya saat 0 nak. Oh iya, nak T dibaca. sama dengan 0. Ya, ini baca sama dengan 0. Jadi teorema itu diperhatikan ya kalau enggak pening. Sip. Nah, jadi pakai teorema ini aja intinya. Ya, mungkin lebih detailnya nanti dipelajari sendiri. Dan mu2-nya ini. Lanjut. Nah, ini untuk menyederhanakan ya, ini sama dengan ini mempermudah dalam perhitungan itu bahwa kalau ada ini bisa dijabarkan, bisa dipisah ya. Ini cukup aljabar sekali. Mungkin bisa dipahami sendiri dan latihan ini udah pernah dikerjakan, maka mungkin bisa dilihat contohnya masing-masing. Jika kita ragu, kita diskusikan di grup kelas.
Oke, lanjut. Aku baru masuk di Uli. Nah, sip. Ini apa lagi? Ya, produk momen. Nah, apa itu produk momen? Nah, ini pelanjutan dari 4.3. 4.3 tadi itu apa ya? Apa 4.3? Momen. Ya, momen. Ya, momen. Ya, karena dia produk momen, produk itu artinya apa? Hasil kali, nah, hasil kali momen gitu kan. Nah, jadi sekarang hasil kali momen, hasil kali 2 momen. Jadi ini bukan momen 2 kejadian, tapi hasil kalinya gitu. Karena sesuai dengan kata-katanya. Ya, di sini dapatkan bahwa definisinya ada mu aksen RS. Yang ini sama dengan ini untuk apa? Untuk discrete. Dan di bawahnya nanti akan terlihat untuk continue. Nah, sekarang ada istilah-istilahnya gitu kan? Belum. Oh, ada ini istilah. Ini istilah pentingnya. Saat X-nya 1 dan Y-nya 0, itu sama dengan EX. Kembali ke konsep, enggak. Ini EX yang dilambangkan dengan mu X atau rata-rata terhadap X saja gitu. Dan saat mu aksen 01 atau Y-nya 1, itu akan disamakan dengan EY, jelas kan? Karena R-nya 0, otomatis ini jadi 1, jelas. Ini dilambangkan dengan mu Y. Ya, ini analogi dari 4.4 tadi. Nah, ini katanya. Analogi dari 4.4. Nah, jadi itu cuma kasus khusus seperti tadi. Jadi yang bab ini sama yang subbab ini sama dengan 4.3 tadi analoginya gitu. Nah, ini produk momen di sekitar rata-rata. Berarti yang tadi sekitar titik asal ya. Sama saja konsepnya. Dan pasti ada istilah-istilah pentingnya nanti di bawah. Ya, ini untuk continue dan untuk discrete-nya. Nah, ini di sini istilah pentingnya. Ya, mu11 disebut dengan kovariansi. Jadi ada tadi variansi kalau untuk momen saja, kalau untuk produk momen kovariansi karena dia 2 buah kan, X dan Y gitu. Notasinya berbagai macam, ada tau XY, ada cov XY atau C XY saja. Dan pasti ada hubungannya. Ini udah kayak logika aja gitu kan. Nah, ini hubungannya ya dengan analogi dari teorema 4.6 yang analogi tadi, maka dapat ini teorema 4.11. Ya, jadi bab ininya bab 4 ini semuanya terkait terhadap ekspektasi pastilah. Karena judul babnya aja ekspektasi. Nah, ini contohnya. Ya, contoh ini lebih mudah jika ditulis gitu kan. Ya, jelas. Mungkin kita sekilas gitu. Jika ada dari contoh 3.20 itu ada peluang marginal dan peluang gabungan dari X dan Y seperti gambar. Nah, yang ditanya adalah tentukan kovariansi. Nah, karena kovariansi yang ditanya pasti kita cari mu aksen sesuatunya dulu, lalu mu X-nya, lalu mu Y-nya, lalu kita gunakan teorema ya, selalu gitu kan. Mu aksen satu itu akan sama dengan EXY gitu. EXY itu apa tadi? Ya, dilihat di atas. Ya, kita masukkan semuanya, bla bla bla, dapat 1/6. Lalu untuk yang di bawahnya, ya untuk di bawahnya ya gitu juga. Di bawahnya mu X-nya yaitu X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, ya jelas gitu kan. Ya kita masukkan itu sama saja dengan GX, sama dengan GY nak. GX. Ini sama saja dengan GX pada peluang marginal kita dahulu. Kalau ini sama saja dengan HY itu nak. HY ya. HY. Iyo ya. Enggak. GX dikali Yap, X yap. nak. Sigma GX dikali X. Entahlah. Ada hubungannya betang nak. Iya, jam sama marginal, nak. Iya sama marginal. Iya kan? Iya sigma. Ini sama maksudnya dengan sigma dari kok Z. Sigma dari X dikali GX-nya. GX-nya itu yang mana ya nampak di layar? GX ini yang ini nak. Ya. Yang ini HY semuanya. Mulai dari HY 0 sampai HY 2 gitu. Oke, sip. Jadi ilmu kita yang sebelum itu sangat berguna di sini untuk memperhitungkan
dan untuk memahami konsep lebih matang lagi. Ini untuk integral, ya pastilah. Lalu ini ada konsep teorema bahwa jika dia independen, nah independen apa syaratnya? Yaitu EXY akan sama dengan EX dikali EY. Dan mu XY-nya sama dengan 0. Nah, ini ada dua syarat X dan Y itu independen jika EXY akan sama dengan EX dikali EY dan to XY-nya sama dengan 0. To XY itu apa tadi? Ya, kovariansi. Ya, karena kalau dia itu independen, maka definisinya sedikit berubah menjadi ini. Ya kan? Ya. Nah, itu pembuktiannya. Ya, ini intinya perkenalan gitu. Jika X dan Y itu independen, maka akibatnya ini. Oke, sip. Ya, udah 5.40. Ya, mungkin kita percepat. Ya, ini contoh. Ya, ini teorema 4.13 ini untuk independen yang lebih banyak gitu. Enggak dua variabel aja, enggak dua pembaca tapi lebih banyak. Oke. Nah, lalu ini untuk momen yang variabelnya itu kombinasi linear gitu. Jadi momen yang lebih kompleks lagi gitu. Dan gimana teoremanya berbunyi? Ya ini. Mungkin salah Jamal, mungkin dihafal aja. Nggak, dipahami lah. Masa dihafal gitu. Ya, jadi ini teoremanya gitu kan. Ya ya ini teoremanya. Jika X1 sampai Xn adalah pembaca dan Y adalah kombinasi linear, ya ini kata-kata kombinasi linearnya di sini letaknya kan. Ini pelajaran kata-kata kombinasi linear itu pertama kali kita dengar waktu di apa? Gimana? Matdis. Enggak, mana di Matdes, ada dulu di Mayo. SE. Enggak di SE, ada dulu sebelumnya. Ya disitulah. Ya, jadi intinya kombinasi linear itu yang ini. Nah, dengan A1, A2, AN konstanta ya, sesuai dengan definisi kombinasi linear itu pasti A-nya itu konstanta, kalau enggak bukan kombinasi linear namanya. Maka EY, ekspektasi nilai ekspektasi matematika dari Y, jika dia ini pasti random variabelnya discrete, nak. Ya, discrete. Ya, discrete, nak. Discrete. Maka ya. Kalau continue Mbak James atau enggak continue dong, itu tentu untuk discrete C. Kayaknya memang untuk discrete C, nak. Soalnya itu tuh cuma untuk discrete kan, baru nyagehnya apa rumus untuk varie kan? Iya. Untuk mencari varie. Iya, kayaknya memang spesial untuk discrete. Berarti yo mah. Karena sampai ke belakang discrete juga kan? Ah, itu soalnya enggak ada lagi chance kalau visual expression main variansi linear combination variable. Berarti ya mah discrete. Kayaknya iya. Oke. Sip. Ya, jadi intinya menggunakan rumus ini ya. Ya, ini pembuktiannya dikerjakan dengan pribadi. Ya, setelah itu ini ada apa ini? Nah, ini penjabaran dari yang independen. Dia independen X1, X2, X3, X independen. Independen di mana ya yang tadi itu? Maka akibatnya varienya itu cukup dengan AI kuadrat dikali var XI saja. Nggak perlu dijabarkan seperti ini. Mana dia? Ya, seperti ini, nggak perlu dijabarkan seperti ini. Karena dia independen. Ya, mungkin lebih jelasnya nanti dibaca. Ya, kita lanjut. Rasanya sudah habis, nak. Coba kita lihat dulu. Ya, ini apa lagi nih? Ya, ini lebih kompleks lagi. Ternyata ada dua ini ada dua malahan. Ya, ini lebih ribet. Bukan lebih ribet, ini lebih diperumum lagi. Untuk dua buah kombinasi linear gitu. Mungkin dibaca lagi, dipahami gimananya. Pada hakikatnya nanti kita pasti menggunakan rumus saja. Oke. Jadi ini lebih ke mandiri aja. Soalnya yang penting itu konsepnya udah tertanam gitu. Ya, ini jika dia independen ya, kembali lagi pasti analoginya gitu-gitu aja. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya udah jelaskan kan. Ini udah nampak semuanya. Ini ada mu X, mu Y, mu Z.
atau x kuadrat, atau y kuadrat, atau z kuadrat, conv yang xy, conv yang xz, conv yz. Lalu ditanya kovariansi dari U. U ini apa hubungannya? Ini hubungannya. Ya, disinilah yang dimaksud dengan kombinasi linear atau KL. Ya. Dan V-nya itu ini juga KL. Nah, kita gunakan teorema 4.15 yang di atas tadi. Maka dengan bantuan sifat-sifatnya biar cepat bahwa ini apa ini? Nah, ya ini pernah dijelaskan oleh Ades. Nah, saya waktu itu nyalian di kelas. Ya. Penting sudah dijelaskan di kelas waktu itu. Oke, lupa. Nah, ini ekspektasi bersyarat atau kondisional. Ya, logikanya juga sama. Alias ini Y-nya itu udah diberikan. Maka kita mencari ekspektasi UX-nya saja gitu. Ya, ini peluangnya bersyarat. Ini berkaitan dengan peluang bersyarat. Pastilah berkaitan gitu. Ya, itulah secara umumnya. Ya, sepertinya itu. Ya, mungkin lebih dipahami lagi nanti ya. Teori dengan praktis kita tidak pelajari kemarin. Ya, namanya juga praktek gitu kan. Oke, habis. Ya, habis ternyata pemirsa. Ya, mungkin kalau spesial peluang distribusi spesial ini ya mungkin sekilas saja. Ya, di sini ada jelaskan ini distribusi seragam. Seragam itu apa maknanya? Maknanya peluang masing-masing pembacanya peluang masing-masing anggota pembacanya itu sama gitu kan. Nih, jika ada K diferen dia memiliki peluang yang sama. Contohnya yang paling sederhana itu dadu, koin. Nah, karena dia peluangnya sama, otomatis dia pasti jadi 1/K gitu. Bisa dibuat jadi 1/K. Itu dikuatkan gitu, dia itu 1/K. Itu yang Jamal, berarti kalau ada ditanya tuh peluang, namanya peluang yang seragamnya itu tuh berarti awak buat itu tuh seperkase atau ada X-nya? 1/K ya. Seperkase ya? Ya, soalnya nilai peluangnya sama gitu. Walaupun X banyak dibuat di AT-nya mah, misalnya X-nya 2 beko kan. Ah, beko bisa sederhana. Jadi 1/K ya ke ujung-ujungnya itu. Berarti kan buat seperkase berarti kan? Ya, dengan K tuh nilai yang mungkin keluar. Misal kalau dadu K-nya ada 6. Kalau koin ada 2. Nah, ya gitulah. Oh, berarti dengan K sama dengan 6 atau dengan K sama dengan 2 gitu. Ya. Kalau roulette misalnya ada papan roulette yang 25 itu berarti K-nya 25 gitu. Itu aja. Oke, sip. Nah, di sini ada Bernoulli. Bernoulli itu bentuk sederhana dari distribusi yang satu lagi. Apa namanya distribusi yang lagi? Lupa. Binomial. Binomial. Nah, ya, binomial. Bernoulli itu lebih sederhana. Mungkin karena itu dia diletakkan lebih dahulu. Ya, jadi mungkin buku ini itu lebih ke yang sederhana dulu, baru yang kompleks. Nah, itulah sistem buku ini sepertinya. Ya, ini jelas. Ini jika ada eksperimen yang kemungkinannya cuma 2, sukses dan gagal. Sukses ini hal yang kita fokuskan gitu. Misalnya kita fokus mencari bata dadu ganjil, maka sukses kita itu saat ganjil. Kalau fokus kita itu saat kita gagal ujian, maka yang suksesnya itu gagal ujian itu. Jadi sukses dan gagal itu relatif, tergantung fokus dari tujuan kita, fokus kita gitu. Nah, ini jelas ini. Maka jika sukses itu peluangnya theta, gagal itu otomatis 1 kurang theta ya, karena dia cuma 2 kemungkinan. Nah, maka apa katanya? Distribusi Bernoulli-nya itu akan sama dengan theta pangkat X dikali 1 dikurang theta dipangkatkan 1 kurang X dengan X 0 dan 1. Kenapa 0 dan 1? Ya karena dia cuma 2 kemungkinan. Berhasil atau gagal itu. Oke. Lalu ada binomial ya, ini udah selalu sering sejak SMP SMA. Ya pokoknya semua mata kuliah kita separuh pasti ada tentang ini dibahas. Jadi tidak hal yang asing, hal yang cukup sering. Ya ini intinya jika ada pembaca X dengan distribusi binomial, maka distribusi binomial itu akan diberikan seperti ini. Ya mungkin yang nggak ragu baca tabel kalau lupa ya. Jadi kombinasi NX dikali theta, theta itu yang fokus suksesnya, dan 1 kurang theta yang fokus gagalnya.
pakatkan N kurang X. Dengan N itu banyak percobaan gitu. Oh, jadi yang Bernoulli tadi itu cukup satu kali percobaan itu, Naca. Bernoulli itu cuma sekali percobaan itu. Kalau Kayaknya. binomial baru N percobaan. Nah, makanya kenapa Bernoulli itu tuh kasus khusus dari binomial saat N-nya 1 gitu. Kalau N1 otomatis 1X itu otomatis jadi 1 gitu kan. Ya, jadi cuma sampai sini pelajaran kita kemarin lah. Karena nggak ada waktu lagi. Jamal. Ya, Yang binomial Koko kan ada beberapa teorema. Nah, ya. tuh teorema itu untuk AC tuh James. Misalnya kayak teorema yang kalau rumus wajib intinya kan kalau rumus binomial itu kan yang kombi nx theta pangkat x Ya. 1 kurang theta pangkat n kurang x kan. Tapi ada loh yang kayak misalnya pakai k gitu. Nah, Gimana contohnya, Ca? itu untuk atur. Yang macam? Aduh, di Kok? di halaman selanjutnya. Ada beberapa rumus binomial kok. Itu tuh kalau gunaannya itu tuh pas saat-saat kondisi apa sih gitu. Ya, Mas, lanjut, Ca. Panjang lah. Iko. Enggak, setelahnya James. Sabar. Iko. Latihan, Hemat Ca. tuh. Iko latihan, Ca. Ya, nah. Kate dia po di setelah yang binomial tadi. Kok binomial? Nah, Iko binomial. nah yo. Kau ste. Kok. Dah lanjut. Kok Kau K kok. ste. K kok. Iya. Ada K intinya. Oh, Iko kok sigma-nya gitu. Kalau Iko kan distribusi Iya, itu binomialnya gitu. kondisi ya gitu. Iko distribusi binomialnya. Kalau B kan kok beda kok, B gadang gitu. B gadang kok definisinya kumulatif ya. Kak. Oh, Kumulatif. Jadi tidak dijumlahkan maka ada K gitu di situ. K itu melambangkan kalau untuk N-nya ya. apa? K itu melambangkan Lanjut. dari 0 sampai X itu. Gitu aja. Itu cuman kumulatif. Dijumlahkan Sip. semuanya ya. Kan bisa saja lanjut. contoh paling sederhananya kan ada 10 soal. Berapakah peluang dia benar minimal 3 soal. Maka K-nya itu dari 3 sampai 10 kan gitu tuh. Oh, gitu. Sip. Ya. Mungkin dipraktekkan lebih nampak itu daripada sekedar rumus. Ya, ini kalau yang itu tuh James, yang binomial n kurang x tuh James, teorema 1. Ya, yang ini. Ya, ini dijelaskan di sini. Ya, secara umumnya gini. Kan ada nih proofnya. Yang mana proofnya? Oh, enggak ada proofnya dah. Mungkin mal proof kita lihat binomial ini. Nah, nih. Yang ini itu kan bisa ubah gitu. Kombinasi nx-nya sama dengan kombinasi n kurang x itu. Iya. Akibat x kok diganti dengan n kurang x, maka otomatis yang ini diganti dengan n kurang x. Yang n kurang x diganti dengan x saja gitu. Nah, ya. Iya, Nah, akibat itu maka yang itu tuh karena ini bisa diubah ini, maka dia berubah menjadi x-nya tuh batasnya berubah menjadi n kurang x itu. Dan tetanya tuh berubah menjadi 1 kurang theta mengikuti polanya gitu. Gitu saja. Berarti sama tuh ya James? Ya emang sama aja. Sama dengan lambangnya. Oke. Itu rumus baru. Oh, enggak. Itu tuh cuma untuk membantu. Misalnya x-nya gadang kan, kalau n kurang x-nya jadi ketek itu lebih mudah tali ya, itu saja. Oh, oke. Oke guys, sampai situ guys. Apakah ada pertanyaan guys? Kan rumah aku BPJS-nya di Bandung, jadi pindahan BPJS-nya ke Padang. Nah, Widya ada pertanyaan? jadi ngurus pindahan BPJS. Lakik Widya, kek. Astagfirullah. Oke Widya. BPJS 1 ini. Lah oke, jadi sampai situ kan. Jadi intinya secara umum babnya itu tentang ekspektasi matematika, itu sadonya itu pahami bana lah bawahnya gitu kan. Yang kedua tentang binomial itu nak.
Dan itu cuma 2 subbab pertama, 3 subbab pertama itu. Ya demikian. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Ya mungkin demikian aja. Masih ada sekitar waktu sampai jam 1 besok. Ya, kita ujian siang. Oke, Gas. ya Dio. Ya mungkin bersama Dio besok siang sebelum ujian jam 10. Bahas soal lah yo. Lo. Ah. Sini naga. Oke, mungkin Joca nak bahas soal latihan dia. Gas. Skip. Nah, oke, demikianlah teman-teman. Semoga sukses besoknya. Kita akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.